Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Anggreni, NIM 2019 0102 034, mahasiswa Universitas Esa Unggul, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik pertemuan ketiga, manajemen audit, mengenai jenis-jenis audit manajemen. Pada topik sesi 3 ini akan dibahas lebih mendalam mengenai jenis dan manfaat audit manajemen, karakteristik audit manajemen, prinsip dasar audit manajemen, pihak yang melakukan audit manajemen, fraud auditor, dan contoh kasus fraud auditor manajemen. Apa itu audit manajemen? Manajemen audit atau audit manajemen itu adalah suatu teknik yang secara teratur atau sistematis digunakan untuk menilai efektivitas unit atau pekerjaan dibandingkan dengan standar-standar perusahaan dan industri dengan menggunakan petugas yang bukan ahli dalam lingkungan objek yang dianalisis untuk meyakinkan manajemen bahwa tujuan dilaksanakan dan keadaan yang membutuhkan perbaikan. Jadi, audit manajemen itu mendefinisikan bahwa suatu bentuk pemeriksaan yang bertujuan untuk meneliti dan menilai kinerja perusahaan yang disoroti dari sudut pandang peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja dalam berbagai komponennya. Selanjutnya, manfaat dari adanya audit manajemen ini, yang pertama itu untuk mengevaluasi tujuan, kebijakan, sasaran, peraturan, prosedur dari struktur organisasi yang belum ditentukan sebelumnya. Yang kedua, mengevaluasi kriteria pengukuran pencapaian tujuan organisasi dan penilaian prestasi manajemen. Yang ketiga itu secara independen dan objektif menilai prestasi individual dan kegiatan unit organisasi tertentu. Yang keempat, menilai efisiensi, efektivitas, dan kehematan sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Yang kelima, menentukan atau mengidentifikasi masalah organisasi yang timbul dan jika mungkin menentukan penyebabnya. Yang keenam, menilai atau meyakini reliabilitas dan manfaat berbagai laporan pengendalian manajemen. Kemudian, apa sih tujuan manajemen audit itu? Tujuan adanya manajemen audit itu untuk memeriksa dan menilai operasi perusahaan serta prosedur pelaksanaannya, juga menyangkut masalah-masalah operasi yang diperlukan untuk melakukan koreksi dalam peningkatan penghematan dan produktivitas. Berdasarkan pada penelitian, menurut ahli Sukrisno, Agus menyatakan bahwa tujuan manajemen audit itu yang pertama untuk menilai kinerja atau performance dari manajemen dan berbagai fungsi yang di dalamnya. Yang kedua, untuk menilai apakah berbagai sumber daya manusia seperti manusia, mesin, dana, dan harta lainnya yang dimiliki perusahaan telah digunakan secara efisien dan ekonomis. Yang ketiga, untuk menilai efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan atau objektif yang telah ditetapkan oleh top manajemennya. Yang keempat, untuk dapat memberikan rekomendasi kepada top manajemen untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam penerapan pengendalian intern, sistem pengendalian manajemen, dan prosedur operasional perusahaan dalam rangka meningkatkan efisiensi, keekonomisan, dan efektivitas dari kegiatan operasi perusahaan tersebut.
Kemudian ruang lingkup dan sasaran audit manajemen itu uh, apa saja sih? Dari ruang lingkup manajemen audit itu meliputi seluruh aspek kegiatan manajemen audit. Dapat berupa seluruh kegiatan dan dapat juga hanya mencakup bagian tertentu dari program atau aktivitas uh, dalam manajemen audit tersebut. Kemudian sasaran sasaran audit manajemen itu apa sih? Sasaran manajemen dalam audit manajemen itu adalah kegiatan atau aktivitas program dan bidang-bidang dalam perusahaan yang diketahui atau diidentifikasi masih memerlukan perbaikan atau peningkatan, baik dari segi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Sasaran pemeriksaan ini tuh dapat dibagi menjadi 3 elemen. Yang pertama itu kriteria atau kriteria. Ini merupakan standar atau pedoman norma bagi setiap individu atau kelompok di dalam perusahaan dalam melakukan aktivitasnya. Yang elemen yang kedua itu ada penyebab atau cause. Penyebab ini merupakan tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok di dalam perusahaan. Penyebab dapat bersifat positif atau sebaliknya negatif. Program-program atau aktivitas berjalan dengan tingkat efisiensi yang lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan. Elemen yang ketiga itu ada akibat atau efek, yang merupakan perbandingan antara penyebab dengan kriteria yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Akibat negatif menunjukkan program atau aktivitas berjalan dengan tingkat pencapaian lebih rendah dari kriteria yang ditetapkan. Sedangkan akibat positif itu menunjukkan bahwa program atau aktivitas telah berjalan secara baik dengan tingkat pencapaian yang lebih tinggi dari kriteria yang ditetapkan. Kemudian, apa sih perbedaan dari audit manajemen dan audit keuangan? Perbedaan finansial audit dengan manajemen audit itu adalah tujuan pengujiannya. Kalau finansial audit itu menekankan pada apakah informasi historis dicatat secara benar, sedangkan manajemen audit itu menekankan pada ekonomisasi, efektivitas, dan efisiensinya. Kemudian ini ada tipe-tipe audit manajemen yang terdiri dari yang pertama itu ada fungsional audit atau audit fungsional. Yang kedua ada organisational audit atau audit organisasi. Yang ketiga itu ada special assignment atau penugasan khusus. Tipe-tipe audit ini dikemukakan oleh Ahrens dan Loebecker tahun 2000 halaman 756 yang mengelompokkan manajemen audit menjadi 3 jenis. Yang pertama audit fungsional atau fungsional audit. Fungsi ini adalah alat untuk mengategorikan aktivitas usaha seperti fungsi penagihan atau fungsi produksi. Terdapat banyak cara yang berbeda untuk mengategorisasi dan membagi fungsi-fungsi menjadi subsistem yang lebih kecil. Suatu audit fungsional itu berhubungan dengan satu atau lebih fungsi yang lebih banyak dalam suatu organisasi. Audit fungsional ini mempunyai keuntungan, memungkinkan spesialisasi oleh auditor. Staf auditor tertentu dalam bagian manajemen audit dapat mengembangkan keahlian dalam area seperti perekayasa produksi. Mereka dapat lebih efisien menghabiskan semua waktu mereka dalam memeriksa area tersebut. Kemudian yang kedua ada audit organisasi atau organizational audit. Organizational audit dalam sebuah organisasi ini berkaitan dengan seluruh unit organisasi seperti departemen cabang atau anak perusahaan. Penekanan dalam organizational audit ini adalah seberapa efektif dan efisien fungsi-fungsi tersebut berinteraksi, perencanaan audit dan metode-metode untuk mengkoordinasi aktivitas
aktivitas yang ada sangat penting dalam tipe audit ini. Kemudian yang ketiga ada penugasan khusus atau special assignment. Special assignment ini dalam operational auditing, special assignment ini biasanya muncul karena permintaan manajemen. Jenis audit tipe ini cukup luas. Sebagai contoh, menentukan penyebab tidak efektif JT investigasi terhadap kemungkinan adanya fraud dalam sebuah divisi dan pemberian rekomendasi untuk menurunkan harga pokok produksi. Jenis audit. Menurut Seile tahun 1988, manajemen audit ini dikelompokkan menjadi 3 jenis sesuai dengan keragaman departemen mereka dan ruang lingkupnya. Yang pertama itu ada internal audit. Manajemen audit ini dapat dilakukan perusahaan atau departemen yang bersangkutan dengan sistem-sistem prosedur-prosedur atau fasilitas-fasilitas. Auditor yang mengerjakan dapat dari perusahaan mereka sendiri atau internal audit yang disebut internal auditor, atau dengan menggaji auditor dari luar perusahaan yang dimaksud adalah external auditor. Internal audit ini merupakan teknik di mana manajemen dapat merasakan masalah mereka sendiri dan menilai kinerja organisasi, kebutuhan, titik kekuatan, dan kelemahannya. Disebutkan bahwa self-audit merupakan bagian dari internal audit yang dilakukan oleh individual dalam sistem mereka sendiri, prosedur-prosedur dan fasilitas-fasilitas agar dapat menilai kinerja, kebutuhan, kekuatan, dan kelemahannya. Yang kedua ada external audit. Manajemen audit ini dilakukan oleh perusahaan terhadap pemasok mereka atau subpemasok. Auditor dapat dari auditor internal maupun auditor eksternal. Manajemen audit dikerjakan untuk menilai status kontrak atau perjanjian yang dibuat perusahaan pemasok atau subpemasok untuk menentukan keadaan perusahaan atas barang yang akan diterima sesuai dengan yang dibayarkannya. Kemudian yang terakhir ada extrinsic audit, di mana manajemen audit ini dilakukan oleh pelanggan atau badan-badan yang berkaitan dengan peraturan atau suatu agen inspeksi. Audit ini meliputi pelanggan dari perusahaan pemasok dan subpemasok. Kemudian ada selanjutnya membahas tentang karakteristik audit manajemen, di mana audit manajemen itu terdiri dari yang pertama tujuan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan ini adalah membantu semua peringkat manajemen dalam meningkatkan perencanaan dan pengendalian manajemen dengan cara mengidentifikasi aspek-aspek sistem dan prosedur-prosedur serta rekomendasi kepada manajemen untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasi. Yang kedua ada independensi. Ini agar manfaat pemeriksaan manajemen dapat dicapai, maka pemeriksaan tersebut harus bersifat independen. Yang ketiga ada pendekatan sistematis, di mana dalam perencanaan dan pelaksanaan audit perlu digunakan pendekatan yang sistematis dan metode-metode yang konsisten. Yang keempat ada kriteria prestasi. Dengan kriteria prestasi, pelaksanaan dapat dibandingkan dan dievaluasi. Kemudian yang kelima ada bukti pemeriksaan auditor, di mana bukti pemeriksaan auditor ini harus dapat merencanakan dan melaksanakan prosedur yang dirancang untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung temuan-temuan dan kesimpulan-kesimpulan serta rekomendasi yang dibuatnya. Dan yang keenam ada pelaporan dan rekomendasi. Pada pelaporan dan rekomendasi, karakteristik yang membedakan antara audit manajemen dengan jenis audit lainnya adalah terletak pada laporan auditnya tersebut. Dalam audit manajemen,
Laporan audit menekankan pada temuan-temuan selama pemeriksaan, pembuatan kesimpulan, dan rekomendasi untuk meningkatkan sistem perencanaan dan pengendalian manajemennya. Kemudian selanjutnya ada membahas tentang prinsip dasar audit manajemen. Ada 7 dasar yang diperhatikan auditor agar audit manajemen dapat mencapai tujuan dengan baik. Menurut IBK Bayangkara tahun 2008. Dalam bukunya ini yang berjudul Audit Manajemen Prosedur dan Implementasi yang menyebutkan 7 prinsip dasar, yaitu pada poin pertama, audit dititik beratkan pada objek audit yang mempunyai peluang untuk diperbaiki. Poin yang kedua itu ada prasyarat penilaian terhadap kegiatan objek audit. Di poin yang ketiga ada pengungkapan dalam laporan tentang adanya temuan-temuan yang bersifat positif. Identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi. Di poin yang keempat ada penentuan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung jawab. Yang kelima ada pelanggaran hukum. Yang keenam ada penyelidikan dan pencegahan kekurangan. Yang ketujuh ada yang melakukan audit manajemen. Pihak-pihak yang melakukan audit manajemen itu ada 3. Yang pertama itu ada internal auditor. Internal auditor ini apabila perusahaan memiliki komite audit sendiri, maka biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas tersebut kecil dibandingkan dengan menggunakan jasa pihak lain. Internal auditor yang bekerja untuk perusahaan tertentu tentunya akan berusaha mengembangkan kemampuannya dalam rangka kemajuan perusahaan tersebut. Yang kedua ada akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah ini dapat juga diminta untuk pemeriksaan manajemen. Mereka biasanya memberikan perhatian kedua-duanya, baik audit keuangan dan audit manajemen. Kemudian selanjutnya ada akuntan publik, di mana perusahaan juga bisa menunjuk sebuah kantor akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan manajemen. Biasanya penugasan ini terjadi hanya kalau perusahaan tidak mempunyai staf internal audit atau staf internal audit kurang keahliannya dalam area tertentu. Sebagai contoh, misalkan suatu perusahaan meminta kantor akuntan menilai efisiensi dan efektivitas dari sistem komputernya. Kemudian ada tahap-tahap audit manajemen. Yang pertama itu ada audit pendahuluan. Audit pendahuluan ini dilakukan untuk mendapat informasi latar belakang terhadap objek audit yang dilakukan. Di samping itu, pada audit ini juga dilakukan penelaahan terhadap berbagai peraturan, ketentuan, dan kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas yang diaudit, serta menganalisis berbagai informasi yang telah diperoleh untuk mengidentifikasi hal-hal yang berpotensial mengandung kelemahan pada perusahaan yang diaudit. Auditor mungkin menggunakan daftar pertanyaan seperti law chart, tanya jawab atau laporan manajemen, dan observasi dalam pelaksanaan audit pendahuluan. Daftar pertanyaannya itu terdiri dari pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang mempengaruhi efektivitas, efisiensi, atau performa operasinya. Kemudian auditor akan menilai jawaban yang diperoleh. Kemudian auditor mengumpulkan bukti-bukti untuk memperkuat jawaban yang diterima. Tahap yang kedua ada review dan pengujian pengendalian manajemen. Pada tahap ini, auditor melakukan review atau pengujian terhadap pengendalian manajemen objek audit dengan tujuan untuk menilai efektivitas pengendalian manajemen dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dari hasil pengujian ini, auditor dapat lebih memahami pengendalian yang berlaku pada objek audit,
sehingga dengan lebih mudah dapat diketahui potensi-potensi yang terjadi kelemahan pada berbagai aktivitas yang dilakukan. Jika dihubungkan dengan tujuan audit sementara yang telah dibuat pada audit pendahuluan, hasil pengujian pengendalian manajemen ini dapat mendukung tujuan audit sementara tersebut menjadi tujuan audit sesungguhnya, atau mungkin ada beberapa tujuan audit sementara yang gugur karena tidak cukup atau sulit memperoleh bukti-bukti yang mendukung tujuan auditnya tersebut. Tahap audit manajemen yang ketiga ada audit terperinci. Pada tahap audit ini, auditor melakukan pengumpulan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung tujuan audit yang telah dilakukan. Pada tahap ini juga dilakukan pengembangan temuan untuk mencari keterkaitan antara satu temuan dengan temuan lain dalam menguji permasalahan yang berkaitan dengan tujuan auditnya. Temuan yang cukup relevan dan kompeten dalam tahap ini disajikan dalam suatu kertas kerja audit atau KKA untuk mendukung kesimpulan audit yang dibuat dan rekomendasi yang diberikan. Kertas kerja ini dapat diorganisir berdasarkan subunit dari usaha yang diaudit seperti berdasarkan cabang atau bagiannya. Urutan prosedur audit dilaksanakan seperti audit pendahuluan atau bukti, atau setiap sistem logis yang mempertinggi pemahaman auditor terhadap pekerjaan yang dilakukan. Tujuan mengumpulkan bukti-bukti adalah untuk mendapatkan dasar faktual dalam menilai kriteria performa yang sebelumnya diidentifikasi. Tahap ini bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil audit, termasuk rekomendasi yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Hal ini penting untuk meyakinkan pihak manajemen tentang keabsahan hasil audit dan mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan perbaikan terhadap berbagai kelemahan yang ditemukan. Laporan yang disajikan dalam bentuk komprehensif ini atau menyajikan temuan-temuan yang penting hasil audit untuk mendukung kesimpulan audit dan rekomendasi. Rekomendasi harus disajikan dalam bahasa operasional dan mudah dimengerti serta menarik untuk ditindaklanjuti. Walaupun laporan formal dapat dianggap sebagai langkah terakhir dalam manajemen audit. Laporan informal ini harus dibuat selama audit. Sebagai contoh, apabila auditor menemukan suatu inefisiensi yang serius, selama survei pendahuluan ini, ia harus menyelidiki, menilai, dan melaporkan segera daripada menunggu audit selesai. Kemudian, tahap audit selanjutnya ada pelaporan. Pada tahap pelaporan ini, nantinya hasil audit dari audit manajemen adalah berupa laporan hasil audit. Laporan audit manajemen perlu disusun secara cermat, cerdas, ringkas, dan objektif. Laporan hasil audit manajemen pada umumnya berisi penjelasan mengenai tujuan dan ruang lingkup penugasan, prosedur dan pendekatan yang dilakukan oleh pemeriksa, temuan-temuan dan hasil pemeriksaan, serta rekomendasi untuk perbaikan. Dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut kemungkinan meliputi informasi latar belakang, kemudian kapan organisasi itu didirikan, apa tujuan pendirian organisasi atau pelaksanaan kegiatan atau tujuan program, kemudian apa karakteristik kegiatan dan seberapa luas ruang lingkup aktivitasnya. Dan selanjutnya siapa yang mengepalai organisasi dan siapa saja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan atau program. Kemudian ada alasan apa yang mendasari dilakukannya audit manajemen. Kemudian kesimpulan audit yang disertai dengan bukti-bukti yang mendukung tujuan audit. Dan yang terakhir, rumusan sasaran yang berhasil diformulasikan. Tahap audit manajemen yang terakhir adalah tindak lanjut.
Sebagai tahap akhir ini dari audit manajemen, tindak lanjut bertujuan untuk mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan auditor. Tidak memiliki wewenang untuk mengharuskan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Oleh karena itu, rekomendasi yang disajikan dalam laporan audit seharusnya sudah merupakan hasil diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan tindakan perbaikan tersebut. Suatu rekomendasi yang tidak disepakati oleh objek audit akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan tindak lanjutnya. Hasil audit menjadi kurang bermakna apabila rekomendasi yang diberikan tidak ditindaklanjuti oleh pihak yang diaudit. Kemudian ada fraud auditor. Fraud auditor itu yang pertama ada auditor harus memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup. Yang kedua, dalam hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi, sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Yang ketiga ada auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Yang keempat, dalam pekerjaan di lapangannya, auditor mempunyai pemahaman atas pengendalian internal untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Yang kelima, laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Yang keenam ada auditor harus memiliki bukti yang kompeten diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Contoh kasus fraud audit manajemen, kasus korupsi dan fraud purchasing pada tanggal 25 September tahun 2008, Muxonet dalam satu kasus ini seorang direktur keuangan di sebuah perusahaan mengajukan pengunduran diri secara mendadak karena alasan pribadi. Karena curiga, perusahaan kemudian melakukan pemeriksaan atau review. Adakah hal-hal yang dilakukan mantan direktur tersebut yang merugikan perusahaan dengan menggunakan program deteksi fraud otomatis atau Automated Fraud Detection Program? Diketahui bahwa data-data supplier atau supplier master files mengalami perubahan. Terdapat beberapa nomor rekening atau bank account supplier yang diubah menjadi satu nomor rekening baru yang sama. Juga ditemukan beberapa transaksi yang sudah dilakukan pembayarannya ke nomor rekening baru tersebut. Setelah dilakukan prosedur investigasi, ternyata ditemukan bahwa nomor rekening itu milik direktur keuangan yang baru saja mengundurkan diri. Sekian dari pembahasan yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah.